Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Algojo mau. Oke. Yang sebelah sana. Assalamualaikum, saya Surip Utomo dari SDN Gunung Batu, Kecamatan Bodeh. Saya Pak Iti dari SDN 03 Susukan, Kecamatan Comal. Dan saya Oki Anggi Satria dari SDN 01 Blok, Kecamatan Beli. Kami akan melaksanakan coaching. Assalamualaikum Pak Tomo. Waalaikumsalam. Oke, siap. Sehat Pak Tomo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Luar sekali. biasa. Siap. Oke, siap. Tetap semangat ya Pak Tomo ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Tomo. Ini sebelum Pak Tomo melakukan coaching bersama Pak Waidi, ini saya selaku observer akan menanyakan beberapa hal dengan Pak Tomo. Boleh nggak Pak? Boleh banget Bapak. Silakan Bapak. Siap. Jadi gini Pak. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Begitu ya Pak. Ya, yang pertama, apakah nanti coaching yang dilakukan Pak Tomo dengan Pak Waidi itu sudah sesuai dengan alur tita apa belum? Begitu nggih Pak. Kemudian apakah nanti Pak Tomo memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Waidi nantinya. Begitu. Yang terakhir adalah yang paling utama ini Pak, yaitu prinsip coaching gitu Pak. Prinsip coaching, apakah nanti coaching yang dilakukan Pak Tomo itu sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak. Kemudian ini boleh nggih Pak saya tanya lagi nggih Pak? Boleh banget, dengan senang hati Bapak. Pertanyaannya ya Dek, gini Pak. Kompetensi apa yang nantinya Pak Tomo akan kembangkan pada saat melakukan coaching bersama Pak Waidi? Ini Bapak, rencananya tentang kompetensi yang akan nanti saya kembangkan saat coaching bersama Pak Waidi itu insya Allah ada 3 Bapak. Ada 3 ya Pak? Iya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan saya ajukan ke Pak Waidi Bapak. Oke, siap. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan Pak. Menurut Pak Tomo, dari ketiganya itu yang lebih spesifik lagi Pak Tomo akan mengembangkan yang mana Pak Tomo? Ini yang tadi ada 3, nanti akan saya lebih spesifikasikan lagi. Itu adalah ada 2 Pak. Nanti yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap. Saya ajukan ke Pak Waidi. Baik, berarti ada 2 yang lebih spesifik lagi ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu ya Pak? Oke, selanjutnya Pak, kira-kira indikator ketercapaian yang Pak Tomo akan capai itu apa Pak? Nanti indikator ketercapaiannya dari proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Waidi adalah Pak Waidi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Waidi. Kemudian selain itu juga bisa ini Pak, mengetahui cara-cara atau langkah-langkah solusinya seperti apa. Solusinya begitu ya. Oke, siap. Berarti nanti indikator yang ingin dicapai dari coaching yang dilakukan Pak Tomo itu yang benar Pak Waidi menemukan solusi, kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan solusi tersebut, gitu ya Pak. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Tomo. Nanti setelah coaching dilakukan dengan Pak Waidi, kita ngobrol-ngobrol kembali, boleh ya Pak ya? Siap Bapak. Dengan senang hati Bapak. Silakan nanti Pak Tomo dengan Pak Waidi melakukan coaching. Oke, siap. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Waidi. Sehat Pak Waidi? Alhamdulillah sehat Manggo. Oke. Silakan matur Iya, suwun iya. Pak. Oke. Sudah lama Pak Waidi? Sudah dari tadi Pak, lumayan nih. Siap. Tapi sehat ya Pak Waidi, alhamdulillah suasana sangat luar biasa. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak Waidi? Alhamdulillah baik Pak, tapi ya sedikit kurang baik lah Pak. Kenapa itu Pak? Bisa cerita dengan saya, itu kelihatannya kok ada wajahnya muram durja, ada apa gerangan ini yang sedang ada di pikiran Bapak itu? Kenapa? Itu Pak, itu dia Pak.
Bapak punya waktu untuk saya sekarang, Pak? Kebetulan hari ini saya nanti sampai siang free, Bapak. Jadi silakan, barangkali Bapak mau berkeluh kesah dengan saya, monggo kami persilahkan. Terima kasih, Pak, atas waktunya ya, Pak. Nggih, sami-sami, Bapak. Saya mau curhat nih, Pak. Oh, nggak apa-apa. Silakan curhat saja, nggak apa-apa. Tapi curhatannya agak lama ini, Pak. Siap, Bapak. Ini, Pak, saya itu bingung, Pak. Gimana mulainya saya bercerita, Pak. Mulai yang Pak Waidi paling ingat dulu. Nanti kita akan berjalan nanti kalau sudah ingat. Saya sangat bingung, Pak. Setiap kali saya mengajar di kelas, kok kenapa murid-murid saya itu kok seakan-akan itu kurang minat, Pak. Kurang fokus, kurang perhatian, kayak kurang gitu ya. Termotivasi gitu, Pak. Lalu bagaimana itu, Pak? Coba ceritakan lebih lanjut itu, gimana mereka tidak fokusnya seperti apa? Itu, Pak, beberapa siswa itu lebih asik ngobrol sendiri dengan satu yang lainnya. Hal itu membuat saya sangat intinya nggak enak, Pak. Saya kesel itu dengan kondisi seperti itu, Pak. Ketika Pak Waidi mengajar di kelas itu ada sebagian yang malah asik ngobrol sendirinya. Jadi menurut Bapak itu curhatan kita itu, curcol kita itu tujuannya untuk apa ini? Untuk permasalahan saya ini semoga dapat ketemu solusinya, Pak. Dan langkah-langkahnya, siap. Baik, Bapak. Terus terang, Pak, ini, Pak, saya itu masih berkepikiran itu kenapa terjadi pada beberapa siswa di kelas saya itu seolah-olah tidak mau menerima pengajaran atau pembelajaran yang saya berikan, Pak. Terlihat acuh ya dengan ngobrol Pak, sendiri. Pak, yang menjadikan saya jengkel itu kadang, Pak. Kalau begitu kira-kira ini ya yang hambatan yang Bapak alami untuk membuat siswa-siswa tersebut itu bisa fokus lagi, bisa menerima pengajaran dari Bapak, bisa kelas itu hidup lagi seperti apa, Bapak? Untuk begini, Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang saya berikan itu hanya itu saja, Pak. Monoton gitu ya, Pak. Jadi minat siswa itu kurang, Pak. Jadi bawaannya nampak membosankan gitu bagi mereka, Pak. Nah, kalau begitu itu menurut Bapak itu harusnya bagaimana itu biar tidak kelihatan monoton kayak gitu? Pak. Mungkin saya itu memikirkan gini, Pak. Ingin mengubah metode pembelajaran yang saya berikan kepada anak, Pak, agar lebih variatif sehingga anak tersebut lebih termotivasi dalam belajarnya, Pak. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang nanti akan kira-kira Bapak tempuh dalam pembelajarannya biar gini, Pak Tomo, saya akan mencoba yaitu dengan menyusun ulang RPP yang saya susun itu biar sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak, dengan metode yang lebih tepat untuk mereka, Pak. Menurut Bapak metode atau model pembelajaran yang akan dicoba itu yang cocok dan itu menarik untuk siswa itu pada mata pelajaran apa, Bapak? Untuk mata pelajaran itu ya semua anak sih kadang ada yang fokus, ada yang kurang. Di sini saya akan mencoba metode yang akan saya gunakan yaitu dengan cara metode diskusi, permainan dan bermain peran, Pak. Di situ pembelajarannya dengan menggunakan discovery learning dan model pembelajaran PBL, Pak. Project based learning ya. Betul, Pak Tomo. Kemudian kegiatannya itu pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas itu seperti apa, Bapak? Yang saya akan coba yaitu dengan metode atau dengan demonstrasi, Pak. Dan bermain peran. Memberikan contoh dan main peran. Betul, Pak. Lah di situ anak juga diskusi dan bermain dan permainan bila langsung di kelas bisa menggunakan kelompok yang saya sudah petakan, Pak. Gitu ya. Nah, itu sudah sangat bagus itu, Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera memetakan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar siswa, Pak. Kemudian saya akan mengidentifikasinya. Kemudian keinginan siswa dalam belajar itu biar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga siswa atau mimpi siswa mereka dapat tercapai, Pak. Untuk mewujudkan pembelajaran yang seperti itu, kira-kira yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan itu siapa, Pak? Untuk yang saya libatkan ya anak-anak, Pak, ataupun siswa. Anak-anak. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan itu, Pak. Menguraikan kebutuhan belajarnya mereka, Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak ini untuk target itu berapa lama bisa tercapai, bisa terlaksana itu kegiatan berapa itu? Ya? Sekitar 2 minggu, Pak Tomo. Sekitar 2 minggu, 2 minggu. Mudah-mudahan sudah nampak hasilnya ya kalau nanti. Pak, bagus sekali, Bapak. Memang harus seperti itu. Seperti Bapak
sudah menemukan solusi ya. Pak. Nanti tadi permasalahan Bapak yang anak-anak ketika diajar kurang pada fokus. ngobrol, kurang fokus dan lain sebagainya. Oke, baik. Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya ya Pak ya. Siap. Saya sekarang sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak Tomo. Iya. Oke. Memang Bapak itu harus tetap semangat. Pasti Bapak bisa nanti Insya Allah Pak, kondisi. mudah-mudahan Pak. Nggih, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah Pak. Sekarang saya sudah agak lega Pak. Alhamdulillah, Nggih, syukurlah, dengan tadi syukurlah. apa yang Oke. dilakukan oleh Pak Tomo. Terima kasih ya Pak Tomo ya. Sama-sama Oke. Bapak. Nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan lagi, jangan sungkan lah. Nggih, Pak, terima Ketika saya kasih, punya Dak. waktu, insya Allah Nggih. kami siap Nggih, membantu. insya Allah. Oke. Terima Pak. kasih. Nggih, terima kasih Pak Tomo. Oke. Assalamualaikum. Pak Tomo Iya. sudah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah sudah tadi sudah Alhamdulillah. berjalan dengan Iya, Pak iya. Waidi Iya, dengan alhamdulillah sekali ya, dengan lancar Oke. begitu ya Pak. Nggih. Nggih. Oke, sebelum penutupan nih Pak, nggih. Nggih. Sebelum penutupan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh, Hmm, boleh nggih, nggih, Bapak. nggih. Silakan. Yang pertama apa saja sih yang Bapak pada saat melakukan coaching itu terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai itu apa saja Pak? Oh, ini Yang Bapak. dilakukan begitu. Tadi saat di coaching saya dengan Pak Waidi ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan baik, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi Betul. masalah, kemudian rencana aksinya Iya. seperti apa, kemudian tanggung jawabnya yang terakhir. Iya, siap. Oke. Sehingga tadi kami bisa menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi begitu, oleh nggih. Pak Waidi. Solusinya tercapai Nggih. begitu nggih. 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 Tadi saya juga melihat nggih Nggih. bahwa tadi proses coaching yang dilakukan Pak Tomo dengan Pak Waidi sudah melakukan alur tirta, kemudian juga berusaha menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Nggih. berbobot Nggih. sehingga Pak Waidi itu secara spontanitas berpikir berkreatif begitu nggih Pak nggih, Nggih, untuk nggih. mencari solusi permasalahannya, Iya, kemudian nggih. langkah-langkahnya begitu nggih Pak nggih. 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 Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak. Nggih. Setelah Pak Tomo melakukan semua itu, kompetensi apa lagi Pak? Ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Pak Tomo dan Pak Waidi itu. Oke, berdasarkan tadi Bapak proses coaching saya dengan Pak Waidi itu ada kompetensi yang ingin saya lebih perdalam, Nggih. lebih saya pahami lagi. Siap, siap. Itu tentang alur tirta Pak. Oh Biar iya, nanti alur tirta. proses coaching ke depan itu Siap. agar bisa berjalan dengan lebih baik Pak. Oke, siap. Jadi nanti Pak Tomo akan lebih mengembangkan Nggih, lagi alur ceritanya siap, begitu nggih Pak nggih. siap, nggih. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu nggih Oke, Pak. siap, Nggih, Bapak. dan Nggih. intinya bermanfaat. Nggih, Bermanfaat untuk bermanfaat. orang lain Oke, begitu Pak. siap, siap. Gitu nggih Pak. Oke, Oke, siap. terima kasih Pak Tomo Sama-sama, Pak sudah Oki. meluangkan Sukses. waktunya Nggih. bersama saya. Oke.